Shalom Victory Kids, apa kabar kalian semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Hari ini kok kita pakai baju merah putih sih, Ceh? Iya ya. Di belakang kita juga ada bendera merah putih nih. Nah, adik-adik semuanya, kita nih sebenarnya mau ngapain sih kok pakai baju merah putih seperti ini? Nah, kita itu mau ngerayain Hari Kemerdekaan Indonesia. Wow, Indonesia ini adik-adik sudah merdeka sejak 1945 dan sekarang tahun 2022. Artinya nih Cici ini kita sudah merdeka berapa tahun? Kita udah merdeka 77 tahun. Wow, penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan di Indonesia ini selama 77 tahun ini sangat terbukti dan kemuliaannya juga sangat nyata loh adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita sama-sama mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan kita sama-sama juga mau merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Oke adik-adik, sebelum itu mari kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Ikuti Cepris berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih karena Engkau sudah memerdekakan kami dan juga Indonesia. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Victory Kids pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh menjadi kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Yeay. Adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita sama-sama mau katakan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di dadaku. Kita katakan Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
hati dan pikiran kita, kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kita, yang telah memerdekakan kita, yang telah berperang di dalam setiap peperangan kita dan memenangkan kita. Mari adik-adik semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama katakan sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mulai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami ingin duduk diam Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berkati mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman itu dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Shalom adik-adik semuanya, balik lagi sama Cici Lydia di sini. Di minggu ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 di 17 Agustus kemarin. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu para pahlawan itu berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya bukan setengah-setengah, bahkan ada yang sampai meninggal karena ingin memperjuangkan nama Indonesia agar merdeka. Nah, adik-adik semuanya, sama seperti para pahlawan, orang yang sakit lumpuh yang kita tonton tadi juga memperjuangkan kemerdekaannya supaya bisa sembuh. Cara dia memperjuangkan kemerdekaannya adalah dia datang kepada Tuhan Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus pun menyembuhkan dia. Nah, ini adalah contoh Tuhan Yesus memerdekakan orang percaya. Sama seperti orang lumpuh itu, kita juga bisa dimerdekakan oleh Tuhan Yesus kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat Cici Lydia dan adik-adik semuanya. Selain sakit, Tuhan Yesus juga memerdekakan kita dari dosa adik-adik, dari maut, dari kemiskinan, bahkan dari kelaparan. Kalau misalnya kalian lapar, terus kalian berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada adik-adik semuanya. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, adik-adik. Oleh karena itu kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan yang sungguh amat baik, yang sungguh amat luar biasa, yang mampu merdekakan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita berbahagia, amin, kita sudah hidup dalam kemenangan dan kemerdekaan. Untuk itu, sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau baca bersama-sama di 1 Korintus 15 ayat 57. Di sini sudah ada ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan dan kita patut bersyukur untuk itu. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin, kami sungguh percaya Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa, dari maut, dari sakit penyakit, bahkan dari kelaparan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami yang tak henti-hentinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini bisa membuat kami semua semakin bertumbuh, bahkan berbuah di dalam-Mu, semakin bersyukur atas
apapun yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik semuanya, untuk ayat hafalan di minggu ini ayatnya sama, di 1 Korintus 15 ayat 57. Untuk adik-adik yang kelas kecil terdapat di 1 Korintus 15 ayat 57a. Tetapi syukur kepada Allah. Buat adik-adik yang kelas besar terdapat di 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik semuanya bisa kirim langsung ayat hafalan kalian ke nomor Cici Lydia di sini ya. Cici Lydia tunggu paling lambat hari Jumat. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau spin. Nama adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan ayat hafalan, Cici sudah tulis di sini dan kita langsung spin untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Yuk. 3, 2, 1. Dan yang akan menjadi pemenang di ayat hafalan minggu ini adalah ada di Pasuruan. Buat Rafael, terus semangat dan kirim ayat hafalan kamu lagi ke nomor Cici Lydia di sini. Buat adik-adik yang lain juga, terus semangat. Jangan patah semangat, terus kirim ayat hafalan kamu. Kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dengan menghafalkan ayat-ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru Victory Kids. Terus kirim ayat hafalan kalian semua ya. Semangat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.